Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UIN Sunan Kalijaga serta para penonton yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Agde Sanda Bagaskara, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari SD Negeri Kebonrejo, Temon, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya sebagai mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan tahun 2025 Kemenak Republik Indonesia batch 3 akan menampilkan video pembelajaran tentang menyambut usia balik bab 4 kelas 4. Sebagai tugas video pembelajaran atau uji kinerja untuk pendidikan profesi guru dalam jabatan LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Izin masuk ya. Ya. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Mari kita tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah adik-adik sudah siap menerima pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Oke, sembari menyiapkan materi pembelajaran hari ini, silakan adik-adik bisa membersihkan area sekitar yang sekiranya masih kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekali lagi tertawa. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan inginnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Tepuk tangan kita semua. Nah, seperti biasa, ketika kita melakukan sesuatu kita harus berdoa. Silakan salah satu pimpin doa. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, adik-adik, terima kasih sudah berdoa, karena dengan berdoa itu apapun yang kita lakukan insya Allah nanti akan diterima oleh Allah. Nah, sebelum kita ke pelajaran kita absen terlebih dahulu ya adik-adik ya. Abdul Rafiq Al-Bayhaqi, Masuk. bagus. Adiba Kansa, Masuk. Agatha Al-Samejia, Masuk. oke. Terus Alifian, nggak masuk? Wah, kita doakan. Sakit apa? Sedang bepergian? Sakit. Oke. Kita doakan semoga Mas Ali lekas sembuh Allahumma. Amin. Aki Anu, tidak masuk sakit atau mana nih? Sakit. Oh, alhamdulillah. Baik adik-adik. Dari 10 ini, dari 14 ini yang nggak masuk ada 4 ya? Bener ya? Oke, terima kasih adik-adik absen. Bilang apa kalau ada yang mengucap terima kasih? Sama. Adik-adik, boleh kita mengulas materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu tentang bab 3. Ada yang masih ingat bab 3 itu tentang apa? Sebenarnya di bab 3 itu kita mempelajari ada materi kepada orang tua. Tentang apa kepada orang tua tadi? Siapakah di sini yang masih berani kepada orang tua? Jangan ya, Dek ya. Masih ingat pepatah mengatakan surga di telapak kaki ibu? Masih. Itu semua adalah pembelajaran penting bagi adik-adik semua. Bahwa pentingnya akhlak kepada orang tua harus diwujudkan, bukan hanya diucapkan. Paham? Paham. Oke, kita lanjutkan materi hari ini tentang menyambut usia balik. Nah, adik-adik, sudahkah adik-adik tahu tentang menyambut materi usia balik ini? Tahu nggak balik itu apa? Belum tahu ya? Nah, boleh. Apa Mas Satria? Sudah sampai. Betul, sudah sampai. Nah, dari Mas Satria tadi sampai endi? Sampai stasiun, apa sampai terminal, apa sampai bandara YIA. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Silakan memperhatikan layar di depan. Menyambut usia baru harus tahu
dan jangan malu. Perhatikan dulu, ini poin pentingnya. Harus tahu dan jangan malu. Ini akan menjadi pertanyaan kepada adik-adik. Kok kita harus tahu dan jangan malu? Next. Nah, ini adalah gambar orang tua yang sedang menasihati anaknya. Ini pada bab 4 kali ini kita sudah masuk bab 4 ya adik-adik ya. Membahas tentang usia balik bagi anak muslim dan muslimah, materi kelas 4 SD. Kemudian pengertian balik baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa tadi betul sudah disampaikan oleh Mas Satria. Balik artinya sampai. Maksudnya sampai itu apa? Dijelaskan pada pengertian secara istilah. Balik merupakan kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki keluar air mani dan mimpi atau mimpi basah, atau bahasa Arabnya apa? Ihtilam. Betul Mas Satria. Dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid. Ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama fikih. Terus, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmu yang menekuni biologi. Sudah siap adik-adik? Nah, kita mulai dari sisi pertama. Menurut ilmu fikih. Apa Mas Lutfi? Apakah kita sudah memasuki usia balik? Tepuk tangan dulu untuk Mas Lutfi. Kira-kira adik-adik boleh duduk? Kira-kira adik-adik itu sudah masuk usia balik atau belum? Coba kita buka dulu di sesi sembari menjawab pertanyaannya. Tanda-tanda balik menurut fikih Islam. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Ingat-ingat ya, fikih tentang ilmu hukum Islam. Fikih itu membahas tentang tata cara aturan beribadah yang baik itu berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Di antara bahasannya adalah tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Adik-adik boleh dibuka LKS-nya tentang usia balik. Terus tanda balik adalah sinyal dari tubuh kita bahwa kita sudah siap untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Adik menjawab pertanyaannya Mas Lutfi tadi ya, apakah kita sudah memasuki usia balik? Usia balik itu dimulai ketika adik-adik sudah berusia 9 tahun. Berarti adik-adik seharusnya sekarang sedang antri untuk mengalami tanda-tanda usia balik tadi. Sampai sini sudah paham? Paham ya? Kita next. Tanda-tandanya tadi sudah dijelaskan. Kalau yang laki-laki mengalami apa adik-adik? Kencing mani. Kencing mani. Air mani, keluarnya air mani atau mimpi basah. Bagi anak perempuan ditandai dengan haid, keluar menstruasi. Tanda-tanda usia balik menurut fikih Islam ini juga ketika adik-adik sudah berumur 15 tahun sempurna. Ketika sudah berusia 15 tahun dan adik-adik belum mengalami mimpi basah, belum mengalami menstruasi atau haid, adik-adik sudah dikatakan balik. Apa Mas Tama? Apakah mandi besar itu wajib? Mandi besar itu wajib. Di sini kan ada kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Mandi wajib. Itu wajib ya. Berarti jawabannya Mas Tama, mandi wajib itu wajib. Tata caranya berarti ada 8 poin. Kita bahas poin pertama dan poin keempat dulu. Yang pertama, membaca basmalah dan lanjut membaca niat dalam hati. Terus membersihkan kotoran atau najis setelah hadas pada area kemaluan. Terus berwudu secara sempurna. Lanjut keempat berikutnya, itu membasahi anggota tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus menyela-nyela rambut kepala sampai pangkal rambut. Menggosokkan anggota badan dengan tangan. Mendahulukan anggota tubuh bagian kanan. Kita lanjut. Kelarangan orang berhadas besar. Kalau adik-adik tahu orang-orang berhadas besar itu tidak diperbolehkan beribadah. Kenapa? Karena dia posisinya sedang tidak suci. Larangan-larangannya di antara lain adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Terus membaca, menyentuh dan membawa Al-Quran adik-adik. Terus tawaf mengelilingi Ka'bah. Lanjut, berdiam diri di masjid juga tidak boleh. Sholat juga tidak boleh. Ya, adik-adik ya, paham ya? Nah, ini adalah larangan bagi
tahu tanda dewasa. Bagi anak pria dan wanita telah mimpi bahasa. Bagi anak pria keluar darah untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib menaati syariah. Ia wajib menaati syariah. Tepuk tangan dulu. Next, kita lanjut ke pandangan biologi tentang usia balik. Kalau tadi pandangan secara ilmu fikih, secara Islam, kita secara pengetahuan alam ada secara biologi. Kita harus tahu dulu biologi itu apa. Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, manusia, binatang, dan tumbuhan. Kita ini termasuk apa? Manusia, betul. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia antara lain adalah usia remaja atau puber. Jadi adik-adik kalau sudah menyambut usia balik, adik-adik bisa dikatakan puber. Puber itu yaitu tadi tanda-tanda dewasa. Ayo kita mengenal masa puber melalui tanda-tanda sebagai berikut. Jadi tanda-tanda itu ada tanda-tanda biologi laki-laki dan perempuan. Bagi anak laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Nah, tanda-tandanya wajah yang ditumbuhi kumis, terus jenggot dan jambang, tumbuh juga rambut di alat kelamin dan rambut di ketiak, terus badan kelihatan lebih kekar, dan berotot, terus tumbuh janggut, nanti pertumbuhan badan bertambah cepat dan cepat besar, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat sehingga makan lebih banyak. Sekarang yang perempuan, perkembangan pada perempuan ini dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Yang pertama terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar. Terus tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak sama seperti laki-laki. Hormon estrogen juga menyebabkan perempuan menjadi kulitnya lebih halus. Jadi adik-adik kulitnya itu lebih mulus daripada yang laki-laki. Tapi juga rentan terhadap jerawat. Rentan itu mudah terserang. Rentan. Nah, pertumbuhan badan bertambah cepat. Terus gerak menjadi lebih aktif. Makan meningkat, makan lebih banyak. Suara menjadi lebih merdu. Terima kasih, tepuk tangan untuk adik-adik ini. Nah, karena sudah materinya sudah tersampaikan, adik-adik akan mendapatkan tugas dari Pak Bagas mengerjakan ini lembar kerja peserta didik masing-masing nanti akan mendapat satu. Kalau warnanya tidak sama dimaklumi ya, tadi fotokopinya rusak. Jadi Pak Bagas pakai ada yang hitam putih, ada yang berwarna. Nah, silakan dibuka. Jangan buka dulu, dikasih nama dulu aja. Ya, kasih nama sama kelas. Nama sama kelas ya. Oke. Kasih nama sama kelas. Oh iya, Adik, sambil menyingkat waktu nih, kita langsung bagi kelompok sekalian aja ya. Untuk Mas Satria silakan berada di samping Noval dan siapa ini? Mas Raffi. Kemudian Mas Rio dan Mbak Adiba bisa bergabung di sini. Nanti kita bagi menjadi dua kelompok. Nah, silakan langsung. Nanti ada tugas proyek pembelajaran. Tugasnya nanti adik-adik kelas 4 sembari mengerjakan LKPD juga berdiskusi. Untuk kelompoknya Raffi nanti mencari tanda-tanda balik, baik secara fikih, kerjasama, baik secara fikih maupun secara biologi bagi laki-laki. Terus yang kelompoknya Mas Luffy itu tanda-tanda balik bagi perempuan baik secara fikih maupun biologi. Paham? Ini pertanyaannya nanti jangan lupa dikasih nama kelompok 1, kelompok 2 dikasih nama, terus
dijelaskan tanda balik usia laki-laki menurut fikih Islam, tanda balik menurut pandangan biologi gitu. Oke? Sudah? Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Akan sudah selesai. Bisa kalian berdiri ke depan semuanya, adik-adik kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi. Yuk silakan dibaca. Terus. Satu gantian yang lain. Nah. 2. Jenggot dan Terus? Ya. Ya, terus apa lagi? Tuh. dan suaranya. Suaranya menjadi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Akan? mempresentasikan Ada. tanda-tanda usia balik bagi anak perempuan menurut fikih dan tanda-tanda usia balik bagi anak perempuan menurut biologi. Tanda balik seorang perempuan adalah apabila ia telah berumur 9 tahun dan telah mengalami haid atau menstruasi, yaitu darah yang keluar dari vagina atau kemaluan seorang perempuan setelah berumur 9 tahun. Tanda-tanda usia balik bagi anak perempuan menurut biologi. 1. Pertumbuhan badan menjadi lebih cepat. 2. Dua gantian, teman. Satu-satu. 2. Tumbuh rambut pada alat kelamin dan tidak. Terus? Ya, terus? Suara menjadi lebih semadu. 5. Mengalami menstruasi atau haid. Tentang tanda-tanda usia balik ini adik-adik harus paham. Karena jika adik-adik tidak paham nanti pasti akan menimbulkan rasa takut dan kecemasan. Ini yang tidak diinginkan. Makanya selamat adik-adik akan memasuki usia dewasa dan tunggu saja nanti fasenya. Beri tepuk tangan untuk adik-adik karena sudah berhasil memasuki usia dewasa. Nah, pesannya dari Pak Bagas tetap berlomba-lombalah dalam kebaikan. Menikmati rasa syukur atas nikmat Allah dengan adik-adik memiliki fisik yang sempurna dan memiliki fisik yang dapat membawa adik beribadah kepada Allah lebih mudah. Sudah beli bukan? Bukan sih. Ya, terima kasih. Kan banyak bagus ya. Sudah selesai bukan sini. Ya, gimana? Soalnya mudah apa sulit? Lumayan. Terima kasih. Ada lagi? Siapa yang belum? Oh, kasih ya Mbak Luta ya. Sudah. Nah, ketika sudah semuanya, berarti pelajaran hari ini kita sudah selesai. Mengucap apa Dede? Sebelum Pak Bagas tutup, Pak Bagas berpesan kepada adik-adik. Ketika adik-adik sudah memasuki usia dewasa, maka adik-adik memiliki tanggung jawab untuk diri adik-adik sendiri terlebih dahulu, baru tanggung jawab kepada orang lain. Teman selanjutnya kita akan membahas kewajiban kita sebagai umat muslim ketika sudah memasuki usia balik. Ditutup semua bukunya, kita lanjutkan dengan berdoa. Ya, ya, apa-apa. Sambil nunggu ada dulu saja. Yuk, silakan sambil nunggu Mas. Sambil nunggu ada dulu. Kita langsung pulang, silakan adik-adik. Mengawasi dan dilanjut berdoa. Silakan salah satu pimpin berdoa. Di tempat duduk yang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pak, sudah cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Pagi menjelang siang hari ini, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.